Bukti-bukti Prabu Siliwangi beragama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kita akan membahas tentang sejarah nasional. Tepatnya kita akan membahas tentang Raden Pamanarasa atau Prabu Siliwangi. Banyak orang yang beranggapan bahwa Prabu Siliwangi itu agamanya non-muslim, non-Islam. Oleh sebab itulah kita menunjukkan bukti-bukti sejarah bahwa Prabu Siliwangi beragama Islam. Prabu Siliwangi atau Raden Pamanarasa yang lahir pada tahun 1401, wafat pada tahun 1521 Masehi adalah keturunan dari Kerajaan Kawali Ciamis. Ini yang perlu dipahami yang pertama. Ini bukti pertama. Jadi Prabu Siliwangi itu keturunan dari Kerajaan Kawali Ciamis, bukan dari Kerajaan Pajajaran Sunda sini, bukan, tetapi dari Ciamis Kawali. Namanya aja Kawali. Kawali dari kata-kata waliun, yang sudah lama menganut agama Islam. Kerajaan Kawali itu sudah lama menganut agama Islam. Sebelum pada periode ke-10 Hijriah sudah masuk Islam di Kawali. Yaitu setelah Bathara Prabu Boros Ngorak, Raja Kerajaan Panjalu, memeluk agama Islam. Sezaman dengan pemerintahan Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yaitu tahun 656 Masehi hingga 661 Masehi. Prabu Siliwangi menikah dengan Nyai Subanglarang yang sudah beragama Islam. Ini adalah bukti yang kedua. Bukti yang kedua, Prabu Siliwangi menikah dengan Nyai Subanglarang yang sudah beragama Islam. Secara fikih, ayo kita renungkan. Secara fikih, perempuan muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim, maka haram hukumnya. Ini kesepakatan para ulama. Lebih baik mati daripada dinikahi oleh lelaki non-muslim. Sedangkan Nyai Subanglarang adalah santriwati, salah satu muridnya Syekh Kuro, Syekh Kuro Karawang, dan Syekh Datuk Kahfi Cirebon. Maka sangat tidak mungkin kedua guru itu akan diam saja membiarkan santriwatinya menikah dengan seorang laki-laki non-muslim. Kemudian bukti berikutnya adalah bahwa semua putra dan putri Prabu Siliwangi dari Nyi Subanglarang adalah menjadi wali-wali Allah yang menyebarkan agama Islam di Tatar Pasundan. Ketiga putra-putri tersebut adalah yang pertama, Raden Walangsungsang yang bergelar Prabu Cakrabuana, penguasa di Cirebon. Dan yang kedua, Nyi Rara Santang serta Raden Kian Santang. Ketiga putra-putri Prabu Siliwangi dari Nyi Subanglarang ini menjadi wali-wali Allah. Jadi sangat mengherankan kalau seandainya ayahnya masih beragama Hindu-Buddha atau agama Wiwitan, agama Kapitayan. Ya memang tidak mustahil, banyak sekali yang bapaknya orang jahiliyah, anaknya menjadi wali-wali Allah banyak. Tetapi ini masalahnya yang pertama, kalau seandainya Prabu Siliwangi itu masih non-muslim, enggak mungkin dibolehkan menikahi dengan Nyi Subanglarang. Nyi Rara Santang, putrinya Prabu Siliwangi dari Nyi Subanglarang, adalah ibunda para sultan di Cirebon. Jadi Nyi Rara Santang ini ibunda para sultan di Cirebon, Sumedang, dan Banten. Karena Nyi Rara Santang diperistri oleh seorang syarif dari Mesir yang bernama Syarif Mahmud atau Syarif Hud atau Syarif Abdullah Umdatuddin, gubernur Mesir yang ketika itu masih menjadi bawahan Kesultanan Turki Utsmani atau Ottoman. Kesultanan Turki Utsmani berdiri pada tahun 1299
hingga 1923 Masehi. Sangat lama ini. Jadi Nyi Rara Santang ada yang mengatakan setelah menikah dengan Syarif Abdullah Umdatuddin, beliau berganti nama menjadi Syarifah Mutaib. Syarifah Mutaim. Nyi Rara Santang mempunyai 2 orang putra bernama Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah yang bergelar Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati di Cirebon. Dan Syarif Nurullah yang tetap tinggal di Mesir. Dari jalur Sunan Gunung Jati akan melahirkan generasi kesultanan di Banten. Sedangkan istri Prabu Siliwangi yang bernama Nyi Kentreng Manik Mayang. Nyi Kentreng Manik Mayang adalah masih kapitayan Sunda Wiwitan. Karena Kentreng Manik adalah putri dari Prabu Susuk Tunggal, Raja Kerajaan Sunda Pajajaran. Prabu Siliwangi dari Nyi Kentreng Manik memiliki 2 putra, yaitu Surawisesa, raja penerus tahta di Pajajaran, dan Surosoan. Surosoan ini raja bawahan atau tumenggung atau adipati di Banten Girang. Sehingga tidak mengherankan jika anak keturunan Kentreng Manik selalu merintangi anak keturunan Sunan Gunung Jati yang membuka kesultanan di Banten. Bahkan mereka sering kali berperang. Jadi ini harus dibedakan. Prabu Siliwangi itu orang Kawali Ciamis, sudah Islam dari kecil. Menikahi Nyi Subang Larang, mereka tetap Islam. Kemudian karena Raden Pamanarasa yaitu Prabu Siliwangi menikahi Nyi Kentreng Manik yang anak seorang raja, putri seorang raja, raja di Sunda Pajajaran. Maka tetap agama Nyi Kentreng Manik dan agamanya anak-anaknya, ya, agamanya Surawisesa dan Surosoan, masih agama nenek moyang begitu. Jadi jangan disamakan. Jangan disamakan agamanya Surawisesa dan Surosoan dengan agamanya Prabu Siliwangi. Berbeda. Yang kita maksudnya Prabu Siliwangi adalah Raden Pamanarasa, bapaknya Kian Santang, bapaknya Rara Santang, dan bapaknya Walang Sungsang. Jadi sekali lagi dengan bukti-bukti ini nyata bahwa Raden Pamanarasa atau Prabu Siliwangi itu sudah memeluk agama Islam. Sekarang marilah kita cocokkan dengan tulisan yang ada di Wikipedia. Sri Baduga Maharaja. Sri Baduga Maharaja yang dimaksudkan adalah Prabu Siliwangi. Kita bisa lihat gambarnya. Yang satu tidak menggunakan baju, artinya terbuka begitu. Ya seperti raja-raja Jawa atau Sunda pada zaman Hindu-Buddha. Yang satunya sudah tertutup seperti orang Samarkand, ya orang-orang Islam. Dan gambar yang kedua itulah yang menurut kami sesuai. Karena memang beliau sudah Islam dari sejak kecil. Ingat, Kawali itu di Ciamis. Kawali dengan Panjalu sama-sama Ciamis dan dua-duanya sudah Islam dari sejak dulu. Tetapi oleh Belanda sengaja diputar-putar agar mental umat Islam itu jatuh down begitu, ya. Kan setelah runtuhnya kerajaan Pajajaran, kemudian kerajaan Islam Demak, Cirebon sampai Banten, Belanda datang. Ya, Portugis kemudian Belanda datang. Bercokol di Indonesia kurang lebih 350 tahun, coba bayangkan. Yang ingin menghancurkan mentalnya orang-orang Islam, caranya yaitu tadi sejarah dibulak-balik karena Belanda itu agamanya tidak Islam, ya. Kita baca Prabu Dewata Prana Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi putra Prabu Dewa Niskala, putra Mahaprabu Niskala Wastu Kencana. Lahir 1401 Masehi di Kawali Ciamis, mengawali pemerintahan zaman Pakuan Pajajaran Pasundan yang memerintah kerajaan Sunda Galuh selama 39 tahun. Wikipedia. Kelahiran 1401 Kawali, meninggal 31 Desember 1521 Pakuan Pajajaran. Orang tua Rahyang Niskala, anak Prabu Kian Santan, Rara Santang, Walang Sungsang, cucu Sunan Gunung Jati, Nyai Martasinga, Endang Gelis,
Pangeran Cirebon, dan yang lainnya. Cicit, Maulana Hasanuddin, Ratu Ulung Ayu, dan yang lain-lain. Ini sekali lagi bahwa ya Prabu Siliwangi sudah Islam dari sejak kecil. Itu menurut versi kami. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.